Halo, salam sehat. Ya, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu menggunakan aplikasi CorelDRAW. Merupakan materi desain grafis untuk tingkat SMA, SMK. Langsung saja kita buka aplikasi CorelDRAW-nya. Nah, sedang aplikasi CorelDRAW. Langsung new dokumen, kemudian biarkan 4 dan resolusinya cukup 200, lalu oke. Nah, ini warna kuning ini sengaja saya aktifkan, yaitu agar kamu mengetahui tombol apa yang saya tekan dari keyboard atau mouse sebelah kiri atau kanan yang sedang saya gunakan, sehingga ketika kamu mempraktikannya kamu lebih mudah mengetahui tombol yang sedang digunakan. Nah, kali ini kita akan mempelajari pertama menyunting objek, kemudian nanti membuat stempel dan membuat logo. Nah, yang pertama dulu menyunting objek. Nah, ini contoh kita punya objek satu rectangle misalkan. Nah, kalau kita mau sunting ini pada posisi sekarang ini, bila kita sunting menggunakan shape tool ya, kemudian kita klik, lalu sudut dari rectangle tersebut akan hilang atau menjadi landai ya, menjadi lengkungan. Nah, demikian juga. Nah, ini kita warna dulu. Demikian kalau misalkan kita menggunakan menyunting bulatan ya. Nah, kali ini misalkan kita di sini ada titik di bulatan lingkaran ini hanya satu. Nah, ini bisa kita geser, contoh seperti ini. Ya, kalau mau kita sunting lagi, sekarang tinggal beri warna, lalu tinggal bikin matanya. Ini sekarang akan jadi sebuah karakter game ya, ini ya, gameplay ini. Nah, sesimpel itu sih. Itu menyunting lingkaran. Lalu kalau kita menyunting poligon, misalkan kita mau buat bintang ya, ketika kita awal menggambar poligon seperti ini ya, kalau kita menggunakan polygon tool. Nah, untuk menyunting ini di tombol shape tool, lalu pilih salah satu dari titik node yang ada di tengah-tengah, lalu tarik ke dalam atau keluar, maka akan membentuk
bintang. Ini dia. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau hanya 3, ini sama, kita pakai set tool, kemudian tarik ke dalam, ini otomatis sudah jadi logo BMW ya, ya. Nah, itu menyunting objek. Menyunting berikutnya adalah katakan kita punya sebuah rectangle, lalu ini kita warnai ya, warna emas ya, kemudian kita buat lingkaran, ini juga kita round sudutnya, kita buat lingkaran, kita tempatkan di sini. Ini kita buat, kita hilangkan garisnya, kita kecilkan, mungkin perlu kita copy satu lagi. Nah, untuk memotong ya antara pertemuan dari objek, jadi caranya klik lingkaran bulatan ini, kemudian klik rectangle-nya, lalu di property bar pilih, di sini akan muncul weld, itu menggabungkan, trim itu memotong objek yang di belakang atau yang ditimpa, intersect itu untuk mengambil perpotongannya, dan kebalikan dari intersect adalah simplify, dan ini akan kita coba selanjutnya. Nah, kita coba dulu untuk trim ya, klik trim, maka ini sudah menjadi terpotong yang rectangle-nya, lalu ubah ini menjadi 12 supaya nampak bahwa itu bekas trim. Demikian juga ini ubah menjadi 12 meter. Nah, secara tak langsung kita setelah membuat sebuah mobil, grup, cara grup klik kanan, setelah diseleksi semuanya klik kanan, baru grup objek atau control G dari keyboard. Selanjutnya kita ingin menggunakan weld ya, weld. Contoh misalkan kita punya sebuah poligon, segitiga saja, segitiga, kemudian kita punya sebuah rectangle, kita tengahkan, ini kita bedakan warnanya. Nah, warna segitiga hijau lebih tua, sedangkan rectangle hijau agak muda ya, lebih mudah kita buat. Nah, ini kalau kita gunakan weld, dia akan menyatu jadi satu warna. Tadinya 2 warna, sekarang jadi 1 warna. Nah, itu kemudian kalau kita menggunakan simplify, coba kita menggunakan lingkaran 1, kemudian kita buat segitiga, nah, kalau kita menggunakan simplify maka hasilnya seperti ini. Nih, yang di belakang akan terpotong
jadi hampir sama dengan trim. Nah bedanya yang mana duluan kita seleksi, objek mana pun yang kita seleksi, yang paling belakang akan terpotong dengan bentuk yang paling depan. Itu berarti hampir sama dengan trim. Selanjutnya kalau kita menggunakan simplify sudah from minus back. Nah, coba kita menggunakan ellipse 1, kemudian kita buat poligon, atau bintang aja ya, langsung ya bintang. Kalau kita menggunakan front minus back, maka yang terpotong adalah yang di depan. Misalkan seperti ini, maka front minus back, nah tinggal yang di depan. Selanjutnya kalau kita menggunakan membuat kita menggunakan back minus front, berarti yang di belakang yang dipotong. Nah, selanjutnya mungkin kita kalau mau membuat garis dari beberapa objek yang kita seleksi ya, misalkan misalnya saya punya bintang, bintangnya warna ini. Kita tengahkan. Oke, sudah tengah. Nah, kalau kita menggunakan clip border ya, berarti kita akan membuat garis ya. Kita hasilnya ya. Oke, itu menyentuh objek ya. Nah, selanjutnya kita membuat stempel. Kita buat di halaman di bawahnya. Lihat pertama mungkin kita buat lingkaran, ellipse, mungkin kurang lebih seperti ini. Kemudian kita misalnya mau buat stempel untuk OSIS,
karena OSIS itu adalah singkatan dari organisasi siswa sekolah. Mungkin yang keluarnya kita kecilin saja, lalu nama sekolahnya. Nah, ini kita copy dulu karena kita akan butuh beberapa. Kita mulai dari sini, organisasi siswa intrasekolah. Pilih teks, pilih alur elipsnya, lalu dari menu teks pilih fit text to path. Ini dia, kemudian kita atur posisinya. Nah, supaya rata ini boleh kita pakai bantuan bantu. Nah, ini kurang lebih rata ya. Kemudian untuk nama sekolahnya kita pilih, lalu menu teks fit text to path, tapi dia di bawah, baru kita tarik. Ini lengket ya, tapi perlu kita kecilkan. Demikian juga ini, kecilkan saja huruf. Oke, cocok. Nah, sekarang untuk di dalam, sesulit mungkin akan kita buat supaya orang tidak mudah untuk menirukan. Mungkin kita ambil interceptnya saja, kita buang, kemudian kita warnai. Ini tidak dibutuhkan lagi, kita ini kita gunakan 0,5, tepat sekali 0,3. juga warnanya kita samakan. Nah, ini tulisan OSIS-nya kita mungkin ubah jenis huruf. Kita buat tebal, angkat ke depan. Mungkin kurang pas ya jenis hurufnya. Boleh ini. Oke, taruh lagi slide ke bawah. Taruhlah, geser ke kiri sedikit. Oke. Nah, itu juga kita buat interceptnya. Nah, dan kita kirim ke belakang. Perpotongannya kita intercept.
turun ke belakang. Nah, ini potongannya tadi kita beri warna putih. Nah, ini semacam kerumitan supaya tidak mudah ditiru orang dengan menggunakan Microsoft Word, Office ya. Nah, kita buat yang ini, lalu yang ini kita masukkan, kita kirim ke belakang, kemudian juga ini kirim ke belakang supaya pas, kita tengahkan. Oke, sudah di tengah. Nah, sisanya kita tinggal membuat bintang untuk di pinggirnya. Set tool, warnai, buang garisnya. Kita ke sebelah jadi. Nah, ini kita butuh Ctrl C, Ctrl V, lalu kita besarkan untuk garis luar. Nah, ini kita sesuaikan saja ini warna paling pilih profesional. Ditebalkan. Biasanya selesai untuk membuat sebuah stempel. Nah, selanjutnya kita akan membuat logo sederhana, yaitu logo dari Telkom, PT Telkom, misalnya seluruh atas. Nah, untuk logo, ingat bahwa logo itu, setiap logo pastinya memiliki makna, fungsi, karena logo merupakan alat untuk identitas dari perusahaan atau lembaga atau institusi. Berarti setiap logo, baik bentuk objek maupun tipografi, yaitu hurufnya dan warna, itu menentukan visi misi dari perusahaan tersebut. Maka tidak boleh kita mengubah sembarangan bentuk, warna ataupun tipografinya. Mesti harus persis sama dengan yang sudah ada, kecuali kalau kita disuruh merancang, membuat baru atau mendesain baru. Nah, itu tergantung ide kreatif kita, dan itu pun harus bisa seorang desainer itu bisa menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam logo yang dibuatnya itu. Nah, ini sederhana, simple, tapi sedikit rumit. Nah, kita coba. Saya ada download logo Telkom. Caranya klik kanan import, kemudian kita pilih logo Telkom. Nah, terlalu besar nampaknya, kita kecilkan. Masih terlalu besar. Nah, dalam membuat logo mesti persis sama dengan aslinya. Nah, ada beberapa
teknik cara masing-masing desainer dalam membuat logo. Ada yang istilahnya mentebak-tebak saja, tetapi saya sarankan untuk menggunakan logo aslinya sehingga tidak akan jauh berbeda dengan yang akan kita buat. Caranya timpakan aja logo yang lama lalu kita buat yang baru. Nah, setelah kita import ini, kita kunci, kita lock supaya tidak bergerak sehingga lebih mudah kita kontrol. Klik kanan lalu lock object. Nah, ini tidak akan bergerak lagi kalau kita klik nih. Nah, demikian juga dalam membuat logo ya, tidak ada aturan baku harus langkah-langkah dalam membuat logo. Tinggal bagaimana kita mudah membuat logo itu dengan tools yang telah dikuasai fungsinya atau cara menggunakannya. Nah, makanya nggak ada aturan baku di sana. Nah, ini menurut saya dalam membuat logo ini, utama dulu logo, berarti saya buat sebuah lingkaran. Kita harus persis besarnya dengan yang ada. Kemudian saya copy, Ctrl C, Ctrl V, lalu saya kecilkan untuk bagian lingkaran dalam. Ya, lalu saya pilih lingkaran dalam, kemudian lingkaran luar, lalu saya trim, dan yang bulatan tengahnya saya buang. Nah, jadinya seperti ini ban, sehingga ini bisa diwarnai. Contoh saya warnai abu-abu. Nah, ini juga dalam memberikan warna ya, warna abu-abu, ada baiknya kita memilih warna yang sebelumnya sehingga tidak akan terlalu jauh ya. Nah, warna misalkan supaya saya taruh warna abu-abu. Nah, di sini klik 2 kali, kemudian pakai color eyedropper, kita copy dari sini. Nah, ini persis sama. Oke, maka yang ini tinggal kita copy ke dalam. Jadi kita buang. Oke, selesai satu. Kemudian satu lagi untuk gambar tangan ya, bisa pakai rectangle atau pakai ellipse, boleh, terserah. Nah, saya pakai di sini, saya pakai rectangle. Kemudian karena ini lengkungannya tidak beraturan ya, hanya pendek. Nah, makanya objek lingkaran untuk membentuk telapak dan jari tangan ini kita ubah dulu ke course. Jadi caranya klik kanan, kemudian convert to course atau menggunakan Ctrl Q, convert to course, sehingga ini sudah kita bisa edit atau suntik. Kita bisa mengikuti sesuai dengan lengkukan yang di sini. Nah, ini juga nggak ada aturan baku ya, terserah mulai dari mana. Nah, ini saya untuk menambahkan titik atau mapnya, kita tinggal klik 2 kali, tambahkan.
kemudian juga di sini supaya hanya sebelah yang berubah, klik di property bar caps lock, lalu warnanya disesuaikan. Ini di sini tiga kali tarik ke sini, tiga kali baru. Kalau ini kita caps lock ini juga. Sekarang ini caps lock, kita makanya zoom, kalau kita zoom lebih jelas nampak dia yang mana masih belum sesuai. Satu ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Juga ini kita caps lock, nah ini harus kita caps lock supaya nggak bergerak semua dia. Caps lock. Jadi kurang lebih ya, ini karena nah kemudian tulisan teleponnya itu telepon, saya pikir ini pakai Arial Rounded, tapi dia bukan yang bold sebenarnya. Dia yang biasa sebenarnya, ini yang bold, tapi saya nggak punya, apa akan mirip ya, penting tidak estetikanya itu tidak lari jauh. Kemudian Indonesia-nya
KTP ya. Oke. Nah, lalu setelah siap itu kita seleksi yang baru kita buat, kita geser ke sebelah kanan untuk membuat ini. Kita kirim ke belakang dulu ya, biar nampak ya. Untuk membuat ini, nah itu ada dua cara. Ini warnanya udah benar, tinggal ini warnanya merah ya, garis tidak ada, ini juga garis tidak ada, tapi dia di depan. Nah, ada dua teknik menurut saya. Ini pertama kita pakai intersect, saya copy dulu ke luar. Ini pakai intersect. Nah, perpotongannya itu ini kita kirim belakang, perpotongannya kita warnai putih, jadi ya seperti ini. Atau pakai efek ya, pakai efek. Kalau pakai efek seperti ini, klik seleksi, lalu efek lensa, kemudian pilih custom color map, play. Karena begitu, karena dua-dua ini tuh memang mendekati yang pakai yang ini ya, maka ini saja kita pakai. Ini hanya cara lain menggunakan efek lebih cepat, karena ini tadi yang menggunakan intersect. Nah, kita tinggal buat warna lain tuh, biru muda. Nah, ini dia biru, ini biasa dia gunakan, tapi kurang sedikit. Nah, ini jadinya ini udah biasanya kalau di siap, selesai. Nah, demikianlah materi kali ini. Berarti ada 3. Pertama, menyunting objek, kemudian membuat stempel, lalu membuat logo Telkom yang terbaru. Nah, demikianlah materi kali ini, semoga bermanfaat.